ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا الكريم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الحديث أو كما قال. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari senantiasa kita sekali lagi menambah rasa syukur kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, atas setiap nikmat, setiap karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini senantiasa terus mengalir dilimpah curahkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ibadah, menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan upaya kita hadirin jamaah, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita. Kita tinggalkan, kita datang ke masjid, melaksanakan sholat Jum'ah karena memang ini tuntunan perintah dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita di siang hari ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan selalu untuk uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Juga kepada ahlul bait keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, golongan setelahnya, tabi'ut tabi'in, bahkan juga untuk guru-guru kita, asatid kita, masyayikh, habaib, yang semuanya merupakan mata rantai kita mengenal dinul Islam, bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tentu setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan upaya juhud mereka dalam menyampaikan risalah turun temurun dari generasi ke generasi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib berpesan secara khusus kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya imtisal awamiri wajtinab nawahi. Kita bertakwa dengan senantiasa berupaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh totalitas apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Di saat yang sama hadirin jamaah, kita berupaya meninggalkan ucapan
meninggalkan perbuatan yang bisa mengundang ghadab, mengundang marah, mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu dua kali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa perhatian tidak hanya terhadap diri sendiri, tapi juga perhatian terhadap orang lain, membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan. Bahkan dalam istilah Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk ta'awun, saling tolong menolong dalam albir wat taqwa, takwa. Dalam makna albir hadirin jamaah, yaitu lebih condong kepada mengajak orang lain berbuat baik, ta'awun dalam berbuat kebaikan. Dan wat taqwa, lafaz taqwa lebih condong kepada jika dua hal ini berkumpul, maka ta'awun dalam hal meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bab ta'awun hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid al-Juhani. Hadis ini dihimpun oleh Imam Al-Bukhari dalam artian derajat hadis ini sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapapun orangnya, manakala dia membantu seorang yang ingin berjihad fi sabilillah, maka orang yang membantu tersebut dikatakan oleh Nabi faqad ghaza, mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Taruhlah contoh dalam rumah tangga, seorang ayah diperintahkan untuk jihad fi sabilillah, kemudian istrinya, anak-anaknya perempuan membantu menyiapkan perbekalan, menyiapkan kendaraan, menyiapkan senjata dan lain sebagainya sehingga siap, dan yang berangkat adalah ayahnya. Akan tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah tidak hanya satu orang yang berangkat, tapi juga orang yang membantu menyiapkan, ibunya, anak-anaknya. Yang menyiapkan pun mendapatkan jihad fi sabilillah. Yang menghadapi musuh, berperang, mendapatkan kemenangan, bahkan bisa jadi syahid fi sabilillah. Pun kalau kemenangan bisa jadi mendapatkan luka di dalam tubuh seorang mujahid. Akan tetapi yang mendapatkan pahala tidak hanya dia yang berperang secara langsung, tapi juga yang di belakang, yang senantiasa membantu, mensupport tatkala dia berangkat pun mendapatkan pahala sama persis sebagaimana mujahid fi sabilillah. Tidak sampai itu hadirin jamaah, wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Manakala tatkala ingin berangkat, bekal disiapkan tapi istrinya berat. Wahai suami, ini ada bekal. Manakala bekal ini engkau bawa untuk fi sabilillah, mungkin anak-anak bisa makan sehari 2 hari, tapi selebihnya bekal itu habis. Sehingga berat seorang suami ini untuk meninggalkan, untuk berangkat jihad fi sabilillah. Lantas ada seorang muhsinin khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair, mengatakan, wahai engkau yang laki-laki, silakan berangkat fi sabilillah, bawa semua bekal yang dibutuhkan. Adapun kebutuhan istri, kebutuhan anak, nanti semuanya saya yang tanggung, nggak usah khawatir sampai engkau kembali. Maka orang muhsinin seperti ini tidak membantu secara langsung mujahidnya, dikatakan oleh Nabi faqad ghaza, pun mendapatkan persis seperti orang yang berangkat jihad fi sabilillah. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, manakala kita menunggu secara tekstual teks hadis
bahwasanya orang yang berperang jihad fisabilillah barangkali kesempatan itu tidak akan datang kepada kita yang hidup di daerah, di negara yang cinta damai, di daerah yang sangat toleransi, saling tegur sapa, senyum sama satu sama lain. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan dari hadis tersebut yang juga merupakan busro, kabar gembira bagi kita semuanya. Beliau mengatakan, fa kullu man a'ana mu'minan 'ala 'amali birrin fal mu'in 'alaihi ajru misli al-'amil bihi. Maka seseorang manakala dia membantu orang lain dalam melakukan hal yang baik, beribadah, muamalah yang baik, maka orang tersebut yang membantu mendapatkan pahala yang sama persis manakala orang tersebut melakukan kebaikan. Sering hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang musafir barangkali di tengah safar ingin melaksanakan sholat tapi pakaiannya kotor atau ada najisnya, sehingga di masjid kemudian disediakan sarung pakaian yang suci untuk sholat. Maka merujuk kepada hadis tersebut dan juga syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka orang yang terlibat dalam kebaikan itu tidak hanya orang sholat saja yang mendapatkan pahala, tapi orang yang memakafkan sarungnya, pakaiannya, pengurus masjid yang menyediakan tempat pun mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berbuat kebaikan tersebut. Bahkan di daerah Sidoarjo ini hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, peluang kebaikan seperti ini sangat baik sekali. Saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam hal kebaikan. Lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga amil yang menghimpun dana dari para donatur kemudian diberikan, entah itu kepada yang berhak dari segi pendidikan, dari orang-orang yang tidak mampu du'afa. Bisa jadi nantinya orang muhsini yang tidak tahu uangnya ini dikelola untuk apa, diamanahkan kepada badan amil, kemudian diberikan kepada beasiswa, orang yang thalabul ilmi, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, maka bisa jadi dia juga mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memanfaatkan jariah daripada yang dia sampaikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam merenungi hadis ini, dibandingkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar Al-Ghani, Maha Kaya, Allah Ta'ala Ar-Rahim, Maha Penyayang, yang tidak mungkin bisa dilampaui oleh hambanya, oleh makhluknya. Dalam perusahaan besar, banyak jabatan di dalamnya. Di depan ada security, ada OB di dalam, ada bekerja, ada direktur, direksi dan lain sebagainya. Tujuannya sama, ta'awun, sebagaimana perusahaan ini besar dan mendapatkan untung. Akan tetapi secara hitung-hitungan gaji akan berbeda antara yang menjadi security di depan, OB, karyawan, bahkan sampai direktur pun mendapatkan sesuatu yang berbeda dari sesuai dengan jari. Akan tetapi dalam Islam hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa sama persis. Pahala sholat mendapatkan 20 derajat, 27 derajat, maka orang yang membantu mensupport sehingga terlaksananya ibadah orang tersebut pun mendapatkan pahala yang sama. 100% sama, tidak dibagi 27 dibagi beberapa orang yang membantu, tapi tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu Rahim, Maha kasih sayang terhadap hamba-Nya. Dan di penghujung khutbah yang pertama ini hadirin jamaah, khatib ingin menyampaikan sebuah ayat yang sering dibaca para sahabat tatkala mereka diskusi kemudian mau berpencar untuk melanjutkan aktivitas masing-masingnya. Senantiasa mereka memiliki kebiasaan mengingatkan satu sama lainnya untuk senantiasa berbuat baik, meninggalkan hal yang buruk dengan membaca surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, orang yang berbuat soleh kebaikan,
watawasau bil haqqi, saling memberikan nasihat terhadap yang hak, watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama sebagaimana seseorang tak salah mensupport orang lain sehingga orang tersebut melakukan ibadah ketaatan kepada Allah, maka orang yang mendukung mensupport mendapatkan pahala yang sama terhadap orang yang melakukan amalan tersebut. Kalau seumpama terhadap orang lain saja mendapatkan pahala, apalagi tatkala seorang yang dikaruniai anak, dia mendidik anaknya dengan baik, memiliki sekolah yang baik, memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka ini pun bisa dikatakan sebagai investasi. Dia bisa mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh anaknya meskipun orang tersebut telah tiada. Senantiasa tidak hanya doa-doanya saja yang sampai, bahkan amalan-amalannya tatkala masih hidup dia menyiapkan generasi setelahnya hal yang baik, menyuruh senantiasa taat kepada Allah, menjaga waktu sholatnya, dan tatkala benar-benar itu dilakukan oleh seorang anak, fa biiznillah orang tuanya pun mendapatkan pahala yang sama. Man a'ana ala ghairihi fi khairin, siapa yang menunjukkan orang lain bahkan mensupport orang lain dalam hal kebaikan pun akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan akhirnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna, dan janganlah sungguh jangan sampai meninggal illa wa antum muslimun, kecuali kita masih dalam keadaan muslim. Percuma hadirin jamaah memiliki tabungan kebaikan yang banyak dari orang lain, dari anak sendiri, manakala hidayah, manakala Islam dia berakhir naudzubillah dalam keadaan musyrik, maka semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Maka wasiat takwa ini sungguh betul Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti. Wala tamutunna, dengan nun penegasan, nun taukid, sungguh jangan sampai meninggal kecuali kita dalam keadaan muslim, masih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Amalan kita, apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semuanya Allah taala ridho. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nantinya mudah-mudahan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.